Beragam legenda tumbuh di kawasan air terjun atau curug. Ada Curug Bangkong Kuningan yang terkenal dengan keangkerannya. Konon, kawasan ini menjadi berhantu ketika sejak tahun 1944, seorang pemuda bernama Yoyo tewas dengan jasad belum ditemukan sampai kini. Ada juga air terjun Pengantin yang menawarkan keindahan alam sekaligus pengalaman spiritual yang termaktub melalui mitos. Konon, sepasang kekasih yang mandi di bawah pancuran air terjun di Ngawi, Jawa Timur ini hubungannya akan sampai di pelaminan. Bicara geliat supranatural di areal curug, tak salah rasanya menyambangi Curug Cipamingkis, sebuah curug yang sampai kini lekat dengan aroma mistik melegenda. Menapaki 60 meter ke arah selatan ibu kota, kita diajak menikmati panorama alam dengan keindahan tak terkira. Hamparan landscape indah areal persawahan tampak sempurna dengan goresan perbukitan nan hijau. Sesampainya di dataran tinggi wilayah desa Warga Jaya, Kabupaten Bogor, sapa hawa dingin bak menghangatkan suasana. Saat suhu di bawah 20 derajat Celcius menyentuh kulit ari, saat itulah kita sampai di wilayah perbukitan dengan surga air terjun. Sebut saja Curug Ciherang dan Curug Cipamingkis yang akrab dengan mitos tentang jodoh. Curug Cipamingkis adalah destinasi favorit bagi kaum muda-mudi. Nah, Curug Cipamingkis ini sangat dominan oleh kaum muda, terutama remaja putra dan remaja putri. Karena konon, menurut keterangan, curug tersebut itu merupakan curug jodoh. Nah, setiap ada pengunjung yang ke sini, terutama si pasangan, ya mereka itu menurut kepercayaan itu akan menjadi langgeng itu hubungannya itu gitu, sehingga mereka sampai ke pelaminan. Entah dari kapan mitos ini bergulir, sampai saat ini banyak orang yang meyakini sepasang kekasih yang mandi di bawah deburan air terjun Cipamingkis akan berakhir indah di pelaminan. Terjadi kejadian yang begitu bagus, akhirnya mereka jadi percaya, akhirnya banyak yang datang juga ke sini untuk menguatkan istilahnya tali kasih sayang mereka satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, menurut mereka yang pernah datang ke sini waktu itu masih remaja, terus mereka datang kembali ke sini setelah berkeluarga, mereka suka bercerita gitu. Karena alhamdulillah dengan kunjungan ke sini mereka mendapatkan jodoh yang sesuai mereka harapkan. Sejatinya, Curug Cipamingkis menyajikan panorama indah yang tiada tara. Gemercik air terjun setinggi 10 meter ini menyeratkan kesejukan alami yang mendatangkan ketenangan jiwa. Jika beruntung, sekelompok kawanan lutung akan mengintip dari kejauhan, seolah menebar pesan magis kepada setiap pengunjung yang datang. Tak dipungkiri memang, di areal ini kental dengan kejadian mistis yang menghinggapi pengunjung. Kadang-kadang mereka sering melihat sesuatu yang kadang banyaklah kalau misalkan mereka menggunakan HP, kadang-kadang mereka sering melihat penampakan di HP-nya gitu. Ke sore-sore agak mau mendekati maghrib biasanya. Ya kayak makhluk halus tadi Bang, putih tapi dia tidak menginjak tanah Bang kebanyakannya. Kayak perempuan yang ada yang cantik, ada yang bagaimana tergantung daripada yang mereka lihat itu sendiri. Selain kejadian di luar nalar, sosok-sosok astral dengan aneka rupa konon menjadi penunggu di areal air terjun seluas 16 hektar ini. Kadang seorang sosok perempuan, kadang seorang kiai berjubah putih, bahkan ada yang melihat sosok pocong juga ada di situ. Itu ya sosok
Adanya sosok laki-laki berjubah putih menyiratkan legenda yang beredar di Curug yang pertama kali dijamah pada tahun 2004 ini. Konon nama Cipamingkis lahir dari filosofi air terjun pamungkas atau terakhir. Disebut Cipamingkis karena untuk pemutusan atau harus diselesaikan. Eyang Prabu dulu perjuangannya membawa Islam sampai di sini. Di sini adalah Eyang Prabu Siliwangi yang menentukan antara hak dan batil dan mesti apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Curug yang bermuara dari pertemuan Sungai Cipamingkis dan Cisarua ini konon menjadi petilasan Prabu Siliwangi sang raja Pajajaran terakhir. Kelak menjadi pengingat manusia agar tak setengah hati menjalankan kewajibannya dalam menebar kebaikan di dunia. Setiap tanah legenda selalu ada pantangan berwujud mitos. Setali 3 uang di areal Curug Cipamingkis akan ada konsekuensi di luar nalar jika tak mengindahkan norma kesopanan. Kalau ada orang yang sombong ataupun sombral bagaimana, kadang-kadang langsung sering kejadian apa dia jatuh atau mungkin dia luka atau bagaimana. Kebanyakan malah anak-anak, remaja. Yang sering kesurupan di sini kebanyakan remaja. Maksudnya remaja ya taraf SMA gitulah. Kalau lagi pada camping gitu kan, pada sompral yang ngomongnya mungkin. Tak banyak yang memungkiri Curug Cipamingkis juga akrab dengan sosok mitologi naga yang syarat akan makna simbolik. Ada juga yang melihat naga Cipamingkis, ada. Naganya sekuning emas, pakai mahkota. Kalau simbolisnya itu kan untuk suatu kekayaan ya. Nah, tapi kan di situ kalau didalami itu kekayaan dalam diri pribadi, bukan untuk harta ya, tapi untuk kekayaan batin. Memang saya sering naik ke atas gitu ya. Itu hanya sekedar meditasi menenangkan pikiran ya, batin, termasuk batin juga. Itu memang banyak pesan, tapi pesan itu pesan tidak tertulis. Ya pesan datang melalui gambaran. Contohnya, kalau kita melihat seorang laki-laki penunggang kuda, gambaran kuda itu sesuatu nafsu seseorang gitu ya. Bagaimana kita mengendalikannya? Untuk mencapai sebuah keinginan, seseorang biasanya melakukan ritual khusus, terutama tengah malam Jumat dari jam 10 sampai 2 dini hari. Anehnya, para pengunjung datang lewat sebuah wangsit. Ya mulai dari petunjuk, dari mimpi gitu. Bahkan ada yang dari mana? Dari Serang, Cikarang ya. Itu juga kok saya harus ke Cipamingkis gitu. Mereka yang ritual kadang mereka duduk ada guha sebelah kanan kalau kita menghadap ke Curug. Terus ada lagi di bawah air terjun itu ada guha juga. Kadang-kadang mereka membawa air untuk pengobatan atau segala macam, mereka mengambilnya dari bawah curug tadi. Dengan ubur rampe khusus, mereka menyeka keheningan malam dan menguji tekad dengan memberanikan mandi di bawah gemericik air Curug Cipamingkis. Berharap karomah spiritual dari air Cipamingkis. Ya mereka di samping jodoh, mungkin mereka mencari, yang jelas mereka banyakkan mencari ketenangan dan usahanya supaya lancar. Tadi kayaknya kan ada banyak orang kepercayaan dengan santet lah, dengan apalah kan, dengan guna-guna. Akhirnya mereka kadang-kadang ngambil air dari sini untuk pengobatan sesuai dengan kepercayaannya dia. Itulah pemirsa Misteripedia Curug Cipamingkis Bogor. Terus saksikan On The Spot untuk update informasi misteri, wow, dan kekinian.